dapat membuat pohon layu mekar kembali. Linmu yang mulia dewa ketiga dari Binwa Tianyuan. Binatang buas bertransformasi. Botol energi spiritual jadi harta abadi ilahi. Lebih dari itu, energi spiritual dalam botol sangat melimpah. Belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang bisa gunakan itu naik ke alam atas. Pria berdarah panas ini. Apa yang paling dia inginkan hanyalah pelukan lembut. Enyahlah. Pria busuk siapapun yang membunuhnya lebih dulu mendapatkan botol harta karun itu. Di atas langit dan di bawah bumi. Hanya aku yang dimuliakan. Ini adalah teknik tempur Dewa Agung. Siapa Anda? Seorang yang sekarat. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Tunggu, saya adalah pelindung di bawah perintah. Dewa Agung Suanca, Anda tidak bisa membunuh saya. Suance, kemarilah dan temui aku. Berani lancang teriak nama Dewa Agung. Lihat, Dewa Agung telah tiba. Waktu kematianmu telah tiba. Dewa Agung. Dewa Agung Suante, satu dari 4 Dewa Agung. Orang ini tanpa sepatah kata pun penolakan. Hendak membunuh murid Anda. Orang ini harus dicincang menjadi 10.000 keping. Dan dilemparkan ke neraka Avici. Kau makhluk terkutuk. Ya, kau makhluk terkutuk. Kaulah yang seharusnya mati. Bawahan Anda gagal mendisiplinkan dengan benar. Dan menyinggung Tuan Agung. Saya mohon Tuan Agung menghukum saya. Tuan Agung Suanci dengan sepenuh hati menangani upacara akbar untuk penobatan istri Anda. Dewa Agung Lingmen, salah satu dari 4 Dewa Agung. Itulah mengapa kelalaian ini terjadi. Mohon tunjukkan belas kasihan. Kalau tak bisa tangani baik, jangan tangani. Serahkan semua urusan kepada Ling Mei. Kamu harus fokus mengurus dirimu sendiri terlebih dahulu. Biao, sampan yang membawamu kembali kemarin itu. Katakan padaku di mana dia. Aku tidak tahu. Bawa alat penyiksaan. Jangan salahkan Paman. Kamoy dan Linmo telah menyinggung keluarga Suan dan keluarga Jiang. Aku tidak punya pilihan. Jika kamu memberitahuku di mana Linmo sekarang, kamu tidak perlu menderita. Kalau begitu bunuh aku. Linmo ini, ramuan memikat macan apa yang dia berikan padamu? Apa yang buatmu berani singgung keluarga Jiang dan Suan? Karena Tuan Muda Lin tidak sepertimu, yang hanya tahu cara menjilat buta dan mundur. Kau demi menjilat keluarga bangsawan, tidak ragu untuk mengkhianati anggota klanmu sendiri, Mo Wen Tian. Kau tidak layak menduduki posisi kepala keluarga Mo. Semua sekte dan keluarga bangsawan, mana yang bukan keberadaan yang menjulang tinggi? Jika keluarga Mo kita tidak mencari muka dengan mereka, haruskah kita pergi dan mencari muka dengan Tuan Muda sampahmu itu? Aku melarangmu memfitnah Tuan Muda Lin. Tuan Muda Mulin, kamu dalam keadaan seperti ini, namun dia belum datang untuk menyelamatkanmu. Siapa bilang aku tidak berani datang? Tuan Muda. Berani menyakiti Biao. Kejahatan itu tidak termaafkan. Dasar bocah, aku pikir kamu sudah melarikan diri dari kota Suantian. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintu kami. Kamu yang melakukan ini. Bagaimana? Aku melakukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Keluarga Suan dan keluarga Jiang telah mengirim orang untuk menangkapmu. Cepat pergi. Aku akan menghalangi mereka untukmu. Masih mencoba melarikan diri. Hari ini kalian berdua harus mati. Keluarga Jing sudah mengeluarkan proklamasi. Seluruh kota Suantian tidak lagi memiliki tempat bagimu untuk bersembunyi. Dan keluarga Suan bahkan lebih. Hadiah telah ditempatkan di kepalamu. Aku di sini untuk mengambil nyawa anjingmu. Sekarang keluarga Jiang dan Suanmu mendominasi kota Suantian. Benar-benar mengesankan, bukan? Tentu saja. Kau pasti akan mati. Jika kau bersedia berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan nyawa Mo Baiyao mengampuni dan menjadikannya sebagai anjing. Mengapa kau harus begitu sombong? Kau berkolusi dengan Lin Mo dan mengkhianati keluarga Jing. Tentu saja aku harus menghukummu atas kejahatanmu. Bahkan jika aku Mo Baiyao harus mati, aku tidak akan pernah tunduk pada orang sepertimu. Sungguh sepasang kekasih yang putus asa. Karena memang begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Yang Minjun, kamu sebaiknya tetap mendengarkan nasihatku. Jangan terlalu keras kepala tersesat. Kalau tidak, nasibmu akan lebih buruk daripada Mo Wen Tian. Kau akan mati namun masih berbicara keras. Aku berada di tahap pendirian pondasi. Kalian berdua pikir kalian bisa membunuhku? Konyol. Untuk membunuhmu, 1 Biao sudah cukup. Dia pelayan baru masuk tahap pendirian pondasi. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa membunuhku. Kamu salah. Biao bukanlah seorang pelayan.
Dia adalah calon tuan kota Suantian. Jika kamu berlutut sekarang dan meminta maaf padanya, kamu masih punya peluang tipis bertahan hidup. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Siapa di seluruh kota Suantian yang tidak tahu bahwa orang yang akan menjadi penguasa kota berikutnya adalah Jairu kita? Apakah dia bahkan layak? Jairu adalah seluruh kebanggaan surgawi, kota Suantian. Dan dia hanyalah seorang pelayan yang dijual kepada keluarga Jing sejak kecil. Dia sampah yang bahkan tidak layak dijual ke rumah bordil. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan dengan Jairu? Aku bilang dia orangnya, maka dia orangnya. Benar-benar tak tahu malu. Baiklah, maka hari ini aku akan menginjak-injakmu yang disebut penguasa kota Suantian ini. Kau Kejam dan kasar. Lihat aku menghancurkan artefak dharmamu. hanya denganmu. Sepotong sampah. Jika dihancurkan maka hancurlah. Cambuk pemukul dewaku, hancurkan artefak dharmaku. Aku akan melawanmu sampai mati. Sungguh kurang ajar. Saya bertindak di bawah perintah penguasa kota Suantian dan datang ke sini untuk membunuhmu. Apakah kamu benar-benar berniat membunuhnya? Apakah kamu tahu siapa Mo Beiyao? Keluarga Suan menginginkannya mati. Dia harus mati. Aku beritahu kamu. Mo Beiyao adalah masa depan penguasa kota Suantian yang sebenarnya. Dewa Agung Suan secara pribadi menjanjikannya. Upacara penobatan sedang diadakan untuk Jiang Zhiruo putri keluarga Jiang. Bagaimana pembicaraan liar Anda dapat diizinkan untuk mengubah keadaan? Upacara penobatan ini memang awalnya diatur untuk Jiang Zhiruo. Tetapi sekarang, aku telah berubah pikiran. Lin Mo, apakah kau tahu? Di seluruh benua Tian Yuan, kekuatan untuk secara resmi menunjuk penguasa hanya milik 4 dewa agung. Bagaimana? Orang tak berguna seperti Mo juga bisa menjadi dewa agung. Tentu saja aku tidak. Tetapi 4 dewa agung ini juga harus mendengarkan orang sepertiku. Aku hanya perlu menghitung sampai 3. Dewa Agung Ling Mei akan maju untuk menganugerahkan gelar. Kelancangan, gelar Dewa Agung. Bagaimana Anda bisa meneriakannya dengan santai? Bahkan Dewa Agung Suanse menaruh Dewa Agung Ling Mei dengan hormat mendalam. Beraninya kau mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu? Apakah kau tidak takut Dewa Agung Ling Mei akan murka, mencegahmu berinkarnasi selamanya? Apakah itu benar atau salah? Mengapa kita tidak biarkan Dewa Agung Ling Mei memberitahumu sendiri? Ling Mei, dalam 3 tarikan napas, maju untuk menemuiku. Dalam 3 napas, sosok hebat seperti Dewa Agung Ling Mei. Bagaimana mungkin dia datang ke sini untukmu? Mengapa kita tidak bertaruh? Jika dia tidak datang, aku akan membiarkanmu membunuhku. Kau pembohong, itu faktanya. Dan sama sekali tidak berguna. Aku rela pertaruhkan kultivasi seumur hidup sebagai taruhannya. Baik. 3, Bahkan jika kami memberimu 30 napas atau 300 napas, apa bedanya? 2, Hal tersulit di seluruh dunia adalah mulutmu. 1. Sudah ku bilang kau tidak bisa memanggil siapapun. Suan Zani, mari kita serang bersama. Bunuh bajingan tak tahu malu ini. Kaulah yang ingin menggunakan kultivasimu sebagai taruhan. Dewa Agung, ternyata sekuat ini. Dewa Agung telah tiba. Kami gagal menyambut Anda dengan layak. Mohon maafkan kami. Bisa melihat Dewa Agung adalah kehormatan besarmu. Mengapa kamu belum berlutut? Aku minta maaf. Tetapi kita tidak perlu. Dewa Agung kunjungan Anda kali ini. Apa instruksi Anda? Dewa Agung kunjungan Anda kali ini. Mungkin untuk urusan upacara penganugerahan gelar. Tepat sekali. Sepertinya kamu tahu banyak. Aku bilang bahwa dalam 3 tarikan napas, Dewa Agung Ling Mei akan datang beri gelar. Yang Minjun, apa yang baru saja kamu katakan? Aku, Kamu harus menepati janjimu sekarang. Dewa Agung tak pernah bilang siapa terima gelar itu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa yang akan dianugerahi gelar itu adalah Mo Beiyao dan bukan Jairu dari keluarga kami? Keluarga Mo memiliki seorang putri bernama Mo Beiyao. Aku adalah dia. Tahukah kamu bahwa kamu telah membuat marah keluarga Jiang dan Suan? Aku tidak pernah melampaui batasanku. Bagaimana aku membuat mereka marah? Apakah Anda di sini untuk menghukum saya? Kamu punya keberanian luar biasa. Apa yang kukatakan? Sangat mustahil bagi Mo Beiyao untuk dianugerahi gelar itu. Tidak rendah hati maupun sombong. Aku suka itu. Apakah kamu ingin menjadi penguasa kota Suantian? Melapor kepada Dewa Agung. Mohon jangan tertipu oleh mereka. Mereka diam-diam pergi di belakang keluarga Jing dan melakukan tindakan amoral. Semua orang harus menghukum mereka.
Kami mohon Dewa Agung menilai jelas, terlihat bagus. Akar spiritual juga luar biasa. Sayang sekali hati itu jahat. Bertindak tanpa alasan. Dewa Agung saya tidak. Bagaimana kalau menghapus kultivasimu dan menjadi orang biasa mulai sekarang? Merekalah yang terlibat dalam kegiatan terlarang dan amoral. Min Jun hanya menghilangkan bahaya atas nama surga. Saya mohon Dewa Agung menilai jelas. Sombong dan tidak masuk akal. Gunakan otoritas publik untuk dendam pribadi. Sekarang kamu masih di depan Yang Mulia ini. Memutarbalikkan fakta, menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Yang Mulia ini bermaksud menghapus kultivasimu. Apakah aku telah berbuat salah padamu? Dewa Agung, bahkan jika aku telah berbuat salah padamu, Yang Mulia ingin putuskan jalurmu keabadian. Keberatan apa yang kamu miliki? Dewa Agung saya salah. Saya mohon Anda mengampuni saya. Kamu bersumpah atas kultivasimu sendiri. Tidak ada yang bisa membantumu. Mo Bayo dengarkan perintahnya. Dewa Agung, berlaku segera. Keluarga Mo tidak akan lagi tunduk pada keluarga Jiing. Mendirikan klan mereka sendiri. Mo Bayo putri dari keluarga Mo akan menjadi kepala klan yang baru. 3 hari kemudian dia akan mengambil alih kota Suantian, memerintah wilayah tersebut. Ini melapor kepada Dewa Agung. Kesempatan yang begitu besar. Biao tidak berani menerima. Mengapa tidak menerima? Kultivasi Biao rendah. Akan sulit untuk melindungi warga kota Suantian. Saya khawatir saya tidak mampu melakukan tugas itu. Saya mohon Dewa Agung mencari orang lain. Kesempatan yang dikirim surga ini. Apakah kamu tidak tergoda? Biao tergoda. Ambisi seseorang tak boleh melebihi langit. Yang Mulia ini sangat menghargaimu. Oleh karena itu masalah penguasa kota Suantian bukan terserah padamu. Melapor kepada Dewa Agung. Saya percaya bahwa kata-kata Nona Biao benar sepenuhnya. Siapakah kamu? Saya Suan Shanye, putra kedua dari keluarga Suan. Bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Posisi penguasa kota Suantian ditetapkan Dewa Agung Suan 100 tahun lalu. Masalah ini penting. Saya mohon Anda mempertimbangkannya dengan cermat. Menggunakan Suan Chi untuk menekanku. Apakah kamu tahu siapa aku? Hamba yang rendah hati ini tahu. Anda adalah kepala dari 4 Dewa Agung. Dewa Agung Ling Mei. Siapapun yang Anda katakan adalah penguasa kota. Orang itu adalah penguasa kota. Namun posisi penguasa kota ini milik mereka yang cakap. Ini adalah aturan yang Anda tetapkan sendiri 100 tahun yang lalu. Jadi kamu pikir aku tidak masuk akal? Shan Ye tidak berbakat, baru berusia 20 tahun, namun telah maju ke puncak alam Raja Bumi. Saya adalah orang dengan kultivasi tertinggi di kota Suantian. Saya mampu melindungi semua orang. Saya Suan Shan Ye menantang Mo Biao. Jika dia bisa mengalahkan saya, maka posisi penguasa kota Suantian, keluarga Suan kami pasti akan menyerahkannya dengan hormat. Kamu berbakat dan cerdas secara alami, seorang jenius langka di benua Tianyuan. Tapi kamu tidak mengerti bahwa yang kaku mudah patah, sementara yang lembut bertahan. Nona Mo Biao tak berani terima tantangan. Saya mohon Dewa Agung tarik kembali dekret itu. Siapa bilang tidak ada yang menerima tantangan itu? Lin Mo. Jika kamu ingin menantang Biao, kamu harus melewati ujianku terlebih dahulu. Tuan Muda Suan membunuhnya. Balaskan dendamku. Lin Mo, saya tidak ingin membunuhmu. Awalnya tidak ada dendam lama di antara kita. Ini hanyalah perbedaan pendirian. Saya benar-benar tidak tega membunuhmu. Bagaimana jika aku tidak pergi? Mengingat bakat bawaanmu, Anda punya masa depan cerah di depan. Saya benar-benar tidak tega membunuhmu. Mengapa Anda keras kepala tolak lihat alasan? Hanya berdasarkan kata-katamu ini, aku bisa memberimu jalan keluar. Karena Anda bersikeras mencari kematian. Maka jangan salahkan saya. Alam transformasi kesadaran ilahi. Di mana saya? Ini tidak mungkin. Aku bilang aku tidak tega membunuhmu. Kamu harus pergi. Kesempatan telah tiba. Saya kalah. Anda yang memutuskan di kota Suantian ini. Suan Zhangye, kamu memiliki keberanian dan strategi. Kamu menepati janjimu. Aku sangat mengagumimu. Aku rela beri kau kesempatan besar. Kamu sudah lama terjebak di titik buntu alam Raja Bumi. Aku bisa membantumu menembusnya.
Saya telah maju menjadi Dewa Agung. Saya adalah Dewa Agung yang baru. Jadi begitu. Baru saja Tuan Muda Lin menarik saya ke dalam alam transformasi kesadaran ilahi miliknya untuk membantu saya menembus. Hanya seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu yang bisa menjadi yang mulia dewa. Suan Zanye, mengapa kamu masih berdiri terpana di sana? Apakah kamu mungkin takut pada sampah ini juga? Mulai sekarang, jika Anda berani menghina Tuan Muda Lin lagi, saya akan membunuhmu. Saya akan segera kembali ke keluarga Suan dan melaporkan ini kepada Suan Zanqing. Meski Anda laporkan ke leluhur tua keluarga Suan, saya akan tetap mendukung Tuan Muda Lin. Kamu mengatakan ini sendiri. Ingat 3 hari dari sekarang, Jairu akan mengambil posisi itu. Dan yang pertama dia targetkan adalah keluarga Suanmu. Terima kasih Tuan Muda Lin beri kesempatan ini. Mulai sekarang saya akan mengikuti arahan Anda. Kamu baru saja menembus. Fondasimu belum terlalu stabil. Kembalilah berkultivasi dalam pengasingan dulu. Jika Anda memiliki kebutuhan atau perintah apapun, saya akan segera berada di sana. Apa kau lakukan pada mereka? Mengapa mereka patuh dengarkanmu? Itu adalah rahasia. Beliau. Mengapa kamu tidak segera menerima posisi Tuan Kota Suantian? Karena Tuan Muda ingin aku menjadi penguasa kota, maka aku akan menjadi itu. Pil 10 kesempurnaan di kultivasi aku. Mengonsumsinya tingkatkan kultivasimu. Ambil. Terima kasih Dewa Agung. Kamu resmi ambil posisi pada upacara 3 hari lagi. Saya harap keluarga mau pasti akan hadir. Ini adalah botol pengumpul roh. Bukankah itu hancur? Aku memperbaikinya. Sebagai hadiah ucapan selamat, aku memberikannya kepadamu. Aku suka apapun yang Tuan Muda berikan padaku. Dengan ini, 3 hari dari sekarang, kamu pasti akan menjadi Tuan Kota. Siapakah ketiga tokoh terhormat bersama Jairu itu? Patriark 3 keluarga bangsawan besar. Mereka bersama Suan Basek Pesuantian yang belum tiba. Adalah tingkat tertinggi pemegang kekuasaan. Dari kota Suantian, mereka memegang hidup dan mati semua orang di tangan mereka. Bisa bergaul dengan tokoh-tokoh penting seperti itu, keluarga Jiang kita pasti akan melambung tinggi. Dengan bantuan mereka, kultivasimu pasti akan pulih. Jairu menyapa Patriark Xiao, Patriark Ye, dan Patriark Fu. Patriark keluarga aristokrat kelima telah tiba. Benar-benar layak menjadi putri kesayangan surga. Di usia semuda itu dia duduk setara dengan kita. Selamat kepada keluarga Jiang sebelumnya. Jadi keluarga aristokrat agung kelima di kota Suantian. Kalian bertiga terlalu baik. Itu Lin Mau menantu dicampakkan keluarga Jiang. Dia hanya berada di tahap kondensasi Qi. Dia tak layak hadiri upacara penyegelan agung. Lin Mau, beraninya kau muncul di sini. Lin Mau, mengapa kau melumpuhkan kultivasi Yang Minjun? Dia sendiri yang mencari masalah. Keluarga Jiangku memperlakukanmu dengan baik. Namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan? Di mana hati nuranimu? Kamu mengatakan ini padaku. Sebelum kamu berbicara buruk tentangku, tanyakan dulu apa yang telah dia lakukan. Hanya karena aku memutuskan pertunangan denganmu, kau mencari orang untuk mencelakai anggota keluarga Jiangku. Itu benar-benar membuatku jijik. Kalianlah yang pertama kali mencelakai Bei Yao. Kalian kejar kami sampai keluargamu untuk bunuh kami. Dan kalian masih berani menuduhku. Kapan aku pernah menyewa orang untuk memburumu? Kamu tidak melakukannya. Tetapi itu tidak berarti antek-antekmu tidak melakukannya. Ini adalah upacara penyegelan agungku. Kau tidak diterima di sini. Silakan keluar dari sini. Tidak heran Shiruo meremehkanmu. Hari ini, keluarga bangsawan agung kota Suantian berkumpul untuk upacara penyegelan Shiruo. Penyusupanmu tanpa izin sudah merupakan pelanggaran berat. Shiruo baru saja menyuruhmu keluar. Itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kesempatan. Hari ini akulah yang memberimu kesempatan. Jika aku tidak ada di sini. Upacara penyegelan agung hari ini. Lihat, apakah kamu bisa mengatasinya. Bukankah ini orang yang pertunangannya dibatalkan oleh keluarga Jiang? Hanya seorang tunangan yang dicampakkan. Berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Benar-benar konyol. Lin Mau, berhentilah bersikap keras kepala dan sesat. Ini sama sekali tidak akan memberimu manfaat apapun. Aku tahu, kau tidak bisa menerima kenyataan bahwa pertunangan itu diputuskan begitu saja. Kau tak seharusnya datang ke sini buat masalah. 4 keluarga bangsawan besar di sini. Bahkan aku tidak bisa melindungimu. Shiruo, di dalam hatimu, apakah aku benar-benar tidak berharga? Gangguanmu yang gigih seperti ini tidak bisa menyelamatkan hubungan kita. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Lin Mau, aku tidak akan pernah memaafkanmu di kehidupan ini. Jiang Shiruo, kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri. Lin Mau, kau berlutut akui salahmu. Aku yakin semua orang yang hadir pasti akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu. Berlutut dan mengakui kesalahanku. Jiang Shiruo,
Tahukah kamu bahwa sekte dan klan yang kamu sanjung dengan hormat hari ini biasanya bahkan tidak punya hak untuk berbicara denganku? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Nona Jian, mengapa repot-repot memohon untuk orang tak berguna ini? Pertama dia menerobos masuk, lalu dia menghina 4 keluarga aristokrat agung kita. Nona Jian, jika masalah ini membesar, yang paling penting, kau tak hormat pada Dewa Agung Xuancha, maka keluarga Fusayan harus menghukum Anda. Menghukumku? Apakah kamu memenuhi syarat? Dan ada keluarga Ye, saya keluarga aristokrat agung ketiga. Dan ada keluarga Xiao, saya keluarga aristokrat agung kedua. Lin Mao, 3 ahli Raja Bumi, mewakili kota Suantian, kekuatan paling kuat. Satu kata saja cukup untuk memadamkan kekuatan hidupmu. Jadi kenapa? Minta maaflah sekarang, dan kau masih punya kesempatan. Aku bilang, mereka tidak layak. Lin Mao, jika kau ingin mati, cepatlah mati. Jangan seret Jairuo bersamamu. Karena memang begitu, izinkan aku tambah sekta nomor 1 kota Suantian. Sekta Suantian. Sekte Suantian. Sekta Suantian berdiri teguh di kota Suantian 100 tahun. Tanpa sekte Suantian, tidak akan ada kota Suantian. Lihat apakah aku cukup memenuhi syarat untuk menghukummu. Hanya sekte Suantian belaka berani memamerkan sedikit keahliannya di hadapanku. Dewa Agung Xuancha, alam Dewa Agung, memiliki kekuatan untuk mendirikan dunia. Keluarga Suan penguasa ditunjuk Dewa Agung. Apakah ini cukup untuk menghukum Anda? Bahkan jika 4 Dewa Agung datang, mereka tidak akan punya cara untuk menghukumku. Bagus, karena kau bersikeras mencari mati. Maka aku Xuan Shanking Lin Mo akan tetapkan tuduhan khusus untukmu. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Hanya sekte Suantian belaka berani mengabaikan hukum. Secara pribadi tetapkan hukuman pidana. Ini jelas-jelas menentang aturan. Di kota Suantian, aturanku adalah aturan. Alasanku adalah alasan yang paling utama. Baiklah. Xuan Shanking. Kaulah yang memberikan sekte Suantian dari kamu. Surat perintah kematian saya tidak salah dengarkan. 4 keluarga aristokrat bisakah kami diancam oleh seorang suami yang dicampakkan? Lin Mo bersikeras mencari mati. Maka kami akan mengabulkan keinginanmu. Aku ingin melihat apakah tulangmu sekeras mulutmu. Biarkan saya yang maju duluan. Ketua Sekte Fu. Tuan Muda Biao, datang terlambat. Tidak terlambat, kamu datang tepat pada waktunya. Mampu melukaiku. Dia adalah ahli alam Raja Bumi. Mo Biao, kau benar-benar menjadi ahli alam Raja Bumi. Dari mana datangnya kultivasi ini? Itu bukanlah sesuatu yang harus kau khawatirkan. Apa yang harus kau lakukan sekarang adalah meminta maaf kepada Tuan Muda Lin. Demi sekte Suantianmu, demi dirimu sendiri. Tinggalkan kesempatan hidup jalan menuju kehidupan. Nona muda ini, mengapa Anda harus bergaul dengannya? Tepat sekali. Mengapa tidak menikah ke keluarga Ye saya? Saya Ye Hao masih kekurangan seorang selir. Keluarga Fu saya juga bersedia membuka pintunya untuk Anda. Tuan Muda, ini adalah yang disebut sekte dan keluarga bangsawana, kota Suantian. Sungguh. Kalau begitu Beiyao ingin memberi mereka pelajaran. Sungguh lelucon. Mereka mewakili seluruh kekuatan tempur tertinggi. Kota Suantian. Mereka adalah seluruh kota Suantian. Kau hanya wanita bisa lakukan itu. Hanya karena dia berada di puncak alam Raja Bumi. Mustahil. 3 hari yang lalu, dia masih sampah tahap pendirian pondasi. Mengapa tidak mungkin? Selama aku bersedia, dalam waktu 3 hari, dia bisa maju ke puncak alam Raja Bumi. Jairuo kita mencapai dalam 5 tahun. Alam Raja Bumi, yang sudah menjadi yang tercepat di kota Suantian. Dia bisa lakukan itu dalam 3 hari. Cukup. Lin Mao, aku kenal kamu, tidak bisa menerima perceraian denganku. Tapi sekarang kau telah menemukan pelayan wanitaku untuk mempermalukanku. Apa kau puas? Jairuo, aku harap kau bisa menghadapi dirimu sendiri dengan jujur. Menghadapi diriku sendiri dengan jujur. Hari ini aku akan lihat, apakah puncak alam Raja Bumumu itu nyata atau palsu. Aku sebenarnya lebih rendah dari seorang pelayan wanita yang berkultivasi selama 3 hari. Ini tidak mungkin. Di matamu, ini memang kisah yang fantastis. Tetapi di tangan Tuan Muda Lin, ini dilakukan dengan mudah. 3 hari. Apa kebajikan atau kemampuanmu menembus alam Raja Bumi? Apakah kamu mengenali ini? Bukankah ini barang fana yang rendah itu? Bukankah aku sudah menghancurkannya? Justru benda fana rendahan inilah yang memungkinkan saya dalam waktu 3 hari mencapai puncak alam Raja Bumi. Tidak mungkin Anda berbohong. Shiro, inilah hal yang sangat kamu remehkan. Tidak pedulikan. Dan bahkan bisa kamu hancurkan begitu saja. Inilah yang kebanyakan orang di kota Suantian dambakan sebagai peluang besar.
Artefak tingkat dewa semacam ini. Aku berikan itu pada orang lain dengan tanganku sendiri. Harta karun seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Bagaimana keluarga Jian bisa melewatkan kesempatan surgawi seperti itu? Buta dan bodoh mereka pantas menerima nasib ini. Shiruo, kau tidak perlu khawatir. Sumber daya apapun yang kau inginkan, keluarga Suan kami akan mendukungmu tanpa syarat. Selain itu, setelah hari ini, kau akan menjadi penguasa kota Suantian yang baru. Pelayan wanita yang celaka ini, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Benar, Jairuo adalah putri kesayangan surga. Mengandalkan dirinya sendiri, dia masih bisa mencapai alam tertinggi. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang kau berikan padanya. Dia tak peduli satu botol pengumpul roh. Tetapi, apa yang bisa kuberikan? Jauh lebih banyak daripada sekadar kesempatan kecil ini. Lebih banyak peluang. Berdasarkan dirimu menantu terbuang dari keluarga Jian, apa yang kau miliki? Hanya berdasarkan mulutnya itu, beraninya kau memukulku. Tamparan ini adalah untuk mengajarimu cara berbicara yang benar. Kau, setelah hari ini, saya akan menjadi penguasa kota Suantian yang baru. Saya tidak peduli dengan apa yang Anda bicarakan. Saya bisa memperjuangkan semuanya sendiri. Siapa yang memberitahumu bahwa penguasa yang baru adalah kamu? Lin Mo mengapa berpura-pura bodoh? Anda jelas tahu bahwa upacara penobatan agung hari ini diadakan untuk saya. Apakah Anda pikir dengan mengatakan ini, Anda bisa mengubah apapun? Anda tidak bisa mengubah apapun. Itu belum tentu benar. Aku bisa mengubah banyak hal. Misalnya orang yang dinobatkan hari ini. Apa maksud Anda? Aku sudah memberikan instruksi bahwa penguasa kota Suantian bukan lagi kamu, Jiang Shiruo. Berhentilah menjadi pengkhawatir di sini. Bagaimana mungkin penguasa yang baru bisa kau ubah? Hanya menyombongkan diri. Semuanya jangan anggap dia serius. Lin Mo, di mata Anda, Mo Beiyao lebih layak dinobatkan daripada aku. Tentu saja. Saya Jing Jairu, putri kesayangan surga dari keluarga Jing. Keluargamu hanyalah bawahan dari keluarga Jing. Anda membandingkan saya dengannya. Lin Mo, apakah Anda buta? Yang buta adalah kamu. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya. Mengapa saya tidak boleh berbicara? Apa status Anda? Apakah Anda bahkan pantas menceramahi saya di sini? Karena dia adalah penguasa kota Suantian. Apa? Apal. Di depan begitu banyak keluarga bangsawan, kau masih mencoba mengacaukan keadaan. Penguasa kota Suantian adalah status tinggi. Beliau. Ini adalah posisi yang menjadi milikmu. Tuan Muda Lin berkata demikian, maka demikianlah adanya. Shiruo, lihat kekacauan yang kau buat. Jiang Patriark keluarga Jiang. Tenang ayah, apa yang terjadi? Surat cerai ini telah diletakkan di mejaku. Kau bertanya apa yang terjadi? Pernikahanmu dengan Lin Mo oleh Yang Mulia Dewa saat itu diatur secara pribadi. Lin Mo ini pasti memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia Dewa. Jika kita menyinggung Yang Mulia Dewa, bagaimana keluarga Jian akan pulih? Yang Mulia Dewa, bukankah dia sudah naik ke alam atas? Kau tidak tahu apa-apa. Benua Tianyuan tidak hanya memiliki 2 Yang Mulia Dewa, tetapi 3. Bahkan jika masih ada 1 Yang Mulia Dewa, yang tersisa di benua Tianyuan, itu sama sekali bukan Lin Mo. Keberuntungan keluarga Jiang berakhir di sini. Ini adalah kontrak pernikahan dari masa lalu. Segalanya telah berubah dan orang-orang tidak lagi sama. Ini adalah surat rahasia. Jing Jairu, putri keluarga Jing, pernah menyelamatkan Yang Mulia Dewa selama krisis, mencegahnya menderita bencana. Untuk membalas kebaikan ini, saya siap anugerahkan kesempatan besar, mengizinkannya menjadi permaisuri. Penerima, putri keluarga Jing. Jing Jairu, permaisuri. Permaisuri. Dekret kekaisaran ini nyata. Ini nyata, bahwa kau memiliki kesempatan seperti itu, benar-benar langka. Permaisuri kota Suantian saat ini. Dan bagimu di usia yang begitu muda, untuk maju ke alam Raja Bumi tahap awal, bahkan lebih mencengangkan. Permaisuri Anda terlalu memuji saya. Jairu juga, baru saja menembus ke alam Raja Bumi. Upacara penobatan agung untuk permaisuri baru, akan diadakan 3 hari kemudian. Pada saat itu, jika kau menunjukkan maklumat kekaisaran ini, kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi permaisuri yang baru. Terima kasih permaisuri. Sepertinya, semua orang ingin menjadi permaisuri. Min Jun, itu benar. Ini benar-benar dekret penobatan permaisuri. Keluarga Jeng kita akhirnya akan bangkit. Namun karena aku memiliki Yang Mulia Dewa, takdir ini dengan mengapa Yang Mulia Dewa mengubah penguasa, memberikan yang seharusnya milikku kepada Mo Beiyao itu. Pasti Lin Mo, maklumat penobatan ada di dalam sertifikat pernikahan. Dia pasti sudah tahu sejak lama. Dialah yang melakukan penukaran.
mengambil takdir yang seharusnya menjadi milikmu, dan memberikannya kepada Mo Beiyao, gadis pelayan celaka itu. Apa yang kamu katakan tidak, tanpa alasan. Sejak Lin Mo membantu Mo Beiyao naik ke posisi penguasa, dia pasti tidak akan melepaskan posisi permaisuri. Kita tidak bisa membiarkan pasangan celaka itu mendapatkan semua yang mereka inginkan. Jangan khawatir, aku pasti akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Jati permaisuri kedua, dan di atas 10.000 orang. Jika keluarga Mo ingin mendapatkan pijakan di kota Suantian, mereka masih perlu melakukannya perlahan. Ya, itu masuk akal. Bukankah ini menantu terbuang keluarga Jiang kita? Jiang Buting adik laki-laki Jiang Siruo. Baru beberapa hari. Dan dia sudah bisa menggertak orang andalkan jumlah di desa kecil. Jiang Buting, apa yang kau lakukan di sini? Kakak ipar. Tidak. Mantan kakak ipar. Kau mengacaukan upacara penobatan kakakku. Bersujud di hadapan dua dewa agung-agung. Menghancurkan 4 keluarga besar. Dan akhirnya, kau bahkan berselingkuh dengan pelayan kakakku, Mo Beiyao. Kalau begitu aku harus datang dan menemuimu sendiri. Aku takut kau telah dirasuki oleh jiwa lain. Aku memberi muka kepada Tuan Tua Jian. Aku bisa mengampuni nyawamu sementara waktu. Kau bisa ingat sekarang. Kau adalah Mo Beiyao. Bekas luka di wajahmu hilang. Dan kau terlihat cukup cantik. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ayo ikuti tuan muda ini pulang. Jangan menolak tawaran bersulang, hanya untuk meminum hukuman. Bajingan, hentikan. Beliau adalah kota keluargamu. Mengapa kau tidak berlutut dan memohon ampun? Penguasa kota Suantian. Dibandingkan dengan permaisuri, mana yang lebih kuat? Tentu saja permaisuri. Aku memberitahumu. Kakakku Jiang Shiruo akan segera menjadi permaisuri. Ketika itu terjadi, aku akan menyuruhnya membantai seluruh keluarga Momo. Permaisuri. Siru akhirnya menemukan dekret kekaisaran permaisuri. Itu. Di mana kakakmu sekarang? Kakakku sudah pergi ke istana kekaisaran. Permaisuri yang akan segera inyah itu mengatakan kakakku adalah permaisuri berikutnya. Kakakmu selalu menjadi sangat cemas ketika menghadapi masalah seperti itu. Kataku akan segera menjadi permaisuri. Jangan berani-berani mencoba bergantung padanya lagi. Menguras darah keluarga Jiang kita. Ketika saat itu tiba, kau dan seluruh keluargamu semuanya akan mati tanpa tempat pemakaman. Keserakahan dan pengabaian itu gambarkan keluarga Jiangmu sempurna. Hanya upacara penobatan belaka sudah cukup bagiku untuk melihat dengan jelas warna aslimu. Itu benar-benar bukan kerugian. Kecuali kau segera berlutut dan memohon belas kasihan, menampar dirimu sendiri, dan kemudian menyerahkan Mo Beiyao kepada tuan muda ini. Dibawa kembali, hangatkan tempat tidur. Aku baru pertimbangkan ampuni kamu. Yang buat masalah sendiri tak bisa hidup. Apakah kau tahu nasib macam apa yang menantimu? Apa maksudmu? Tampar mulutnya. Jiang Jairuo adalah mantan istri tuan muda. Tidak pantas bagi yang mulia ini untuk menyerangnya. Tapi kau mantan ipar ini, yang mulia ini masih bisa tangani. Saya mengerti. Jangan biarkan kau melihat kembali 5 tahun di keluarga Jiang. Semuanya jelas dalam pikiranku. Namun terasa seperti seumur hidup yang lalu. Kita bukan lagi orang yang dulu. Aku bukan lagi menantu tinggal di rumah istri. Dan kau bukan lagi pelayan. Apa yang seharusnya berakhir, telah berakhir. Apa yang seharusnya dimulai telah dimulai. Kita bisa memulai hubungan baru. Maksud saya adalah, kita bisa bersiap untuk upacara penobatan sekarang. Tuan muda belum tersenyum bahagia lama sekali. Jangan panggil aku tuan muda lagi. Panggil aku Linmu. Lin. Mo. Jairuo, kapan kau akan menghadiri upacara penobatan permaisuri? Tampil pada saat semua orang memperhatikan adalah sikap yang pantas bagi seorang permaisuri. Kakak. Lin Mo memukulku. Lin Mo. Aku baru saja akan mencarinya. Aku meninggalkan kota hari ini, dan kebetulan bertemu Lin Mo. Aku membelamu, dan mengutuknya beberapa kali. Dia panggil wanita dengan metodenya, sangat kejam, dan dia memukuliku. Mereka terlalu tidak masuk akal. Sekarang didukung oleh 2 dewa agung, keluarga Mo telah bangkit. Lin Mo bisa menjadi sombong. Sampai sejauh ini, Jairuo
Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Kalau begitu mari kita cari seseorang, bahkan lebih kuat dari Dewa Agung. Aku akan segera menemui Yang Mulia Dewa, anugerah penyelamat nyawa, yang disebutkan dalam dekret kekaisaran. Mungkin dapat diubah menjadi jenis hubungan yang berbeda. Upacara penobatan permaisuri. Bagaimana persiapannya? Melapor kepada Tuan Agung. Semuanya berjalan sesuai rencana. Permaisuri juga telah menyatakan bahwa dia akan selama upacara penobatan menyerahkan segel kekaisaran kepada Nona Beyao. Beliau tanggung banyak kesulitan bertahun-tahun. Aku tidak hanya harus membalas semua yang kutang padanya, aku juga harus mengantarnya sepanjang jalan. Dari kepala keluargamu penguasa kota Suantian, diantar sepanjang jalan ke posisi permaisuri Binwa Tian Yuan. Mohon tenang Tuan Agung, kami pasti akan memberikan Nona Beyao yang paling megah dan hikmat upacara penobatan permaisuri. Kalau begitu baguslah. Tuan Agung, sejak kedua Yang Mulia Dewa naik takhta, 5 tahun telah berlalu. Kediaman Yang Mulia Dewa kita juga membutuhkan seorang nyonya. Akan ada satu. Aku sudah menemukan orangnya yang benar-benar menyelamatkanku saat itu. Melapor kepada Tuan Agung, kepala keluarga Jiang di kota Suantian. Jiang Shiruo memohon audiensi. Jiin Jairu ini benar-benar gangguan yang gigih, mustahil untuk disingkirkan. Suruh dia menunggu di pintu masuk. Lin Mao, kamu benar-benar memiliki beberapa koneksi dengan kediaman Yang Mulia Dewa ini. 5 tahun. Aku susah payah dukung keluarga Jiing. Kamu menantu tinggal di rumah keluarga Jiing, tak pernah ungkapkan sedikit pun dari ini kepadaku istrimu. Dan kau masih ingin menyalahkanku. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Kau sendiri yang menolak untuk mempercayainya. Percaya apa? Percaya bahwa kamu adalah Yang Mulia Dewa. Aku akan bertemu dengan Yang Mulia Dewa yang sejati. Aku harus mengungkap di hadapan Yang Mulia Dewa wajah penipumu. Kepada Yang Mulia Dewa membuatnya benci kamu dan mencemoohmu tanpa Yang Mulia Dewa sebagai dukunganmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap sombong. Kau sebenarnya sudah bertemu dengan Yang Mulia Dewa. Benarkah? Teruslah berpura-pura, teruslah berakting. Hari-harimu berpura-pura menjadi Yang Mulia Dewa. Sudah terhitung. Yang Mulia Dewa telah memerintahkan, panggil Jiang Shiruo untuk audiensi. Aku akan masuk sekarang juga dan merobek wajahmu yang benar-benar munafik, membuatmu jatuh ke dalam debu selamanya. Aku ingin melihat bagaimana kau menimbulkan masalah. Jairu menyapa Yang Mulia Dewa. Kau mencari audiensi dengan Yang Mulia ini. Untuk tujuan apa? Berlutut dan bicaralah. Melapor kepada Yang Mulia Dewa. Jairu pertama-tama ingin menuduh Lin Mao. Kau bilang kau ingin menuduh Linmu. Ya, orang ini menantu tinggal di rumah keluarga Jiengku. Dia munafik dan licik, berkhianat, malah serakah dan menipu, tidak kompeten dan lamban. Yang lebih tercela lagi adalah bahwa setelah menceraikanku, dia andalkan koneksi dengan kediaman Yang Mulia Dewa. Diam-diam mengganti yang asli, menukar dekret kekaisaran penobatan yang dianugerahkan Yang Mulia Dewa kepadaku. Jelaskan mengenai masalah pertukaran ini. Yang Mulia Dewa, mohon lihat, dekret ini adalah yang Anda anugerahkan kepadaku 5 tahun lalu. Tetapi Lin Mao menyembunyikannya hingga sekarang, dan bahkan menyebabkan keributan di upacara penobatan, memberikan kesempatan yang semula milikku kepada pelayan keji keluarga Jiang Mo Beiyao. Keluarga Jiang kehilangan kesempatan jati klan aristokrat. Kau sudah melihat isi dekret itu. Setelah membacanya, aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Jiang dan Yang Mulia Dewa memiliki ikatan sejak lama. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa Yang Mulia Dewa selalu mengingat kebaikan Jairu. Kebaikan milikmu. Berbicara tentang peniruan identitas dengan ketenangan dan kepercayaan diri seperti itu, kau benar-benar tidak tertolong lagi. Karena Yang Mulia Dewa telah menobatkanku sebagai permaisuri yang baru, tentu upacara penobatan permaisuri ini pasti diadakan untuk Jairu. Apa yang telah Yang Mulia Dewa lakukan untuk Jairu? Jairu sangat berterima kasih atas. Apakah kau sangat ingin pergi? Tentu saja, upacara penobatan permaisuriku secara alami mengharuskanku sang permaisuri sejati untuk hadir. Sesuai keinginanmu, permaisuri yang baru akan muncul secara spektakuler. Lin mau andalkan koneksi dengan kediaman Yang Mulia Dewa, meminjam kekuasaan untuk mengintimidasi orang lain, bertindak sewenang-wenang. Aku memohon kepada Yang Mulia Dewa untuk menindas Lin Mao. Sungguh menggelikan. Yang Mulia ini mengetahui semua yang kau katakan. Jairu ingin melihat Yang Mulia Dewa menghukumnya secara langsung. Bagus, maka aku akan di hadapanmu menjelaskan semuanya tindakan awal seseorang. Salam kepada permaisuri. Salam juga untuk Dewa Agung Tiandao, Dewa Agung tanpa batas. Upacara penobatan untuk permaisuri baru akan segera dimulai. Dewa Agung Tiandao, 1 dari 4 Dewa Agung. Apakah semua orang belum tiba? Suan Ce dan Ling Mei bahkan belum muncul. Dewa Agung tanpa batas, 1 dari 4 Dewa Agung. Ini keterlaluan. Tidak masalah. Setelah permaisuri baru tiba, dengan kehadiran kami bertiga, upacara penobatan ini masih bisa dilanjutkan. Benar permaisuri baru.
adalah tokoh utama hari ini. Apakah Ling Mei dan Xuan Che ada di sini atau tidak? Tidak relevan. Lain kali aku bertemu Yang Mulia Dewa. Aku Dewa Agung. Pasti akan melaporkan mereka dengan benar. GM Jairuo berdasarkan dekret Dewa Yang Mulia telah datang untuk menerima penobatan permaisuri. Kau klaim datang untuk dinobatkan permaisuri. Tepat sekali. Orang yang dinobatkan hari ini bukanlah kau. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Aku tahu, karena memang begitu. Apakah kau mengerti konsekuensinya? Jairuo bersedia menanggung segala konsekuensi. Ini diputuskan secara pribadi oleh Yang Mulia Dewa. Jika terjadi kesalahan, kau akan bertanggung jawab atas segalanya. Tentu saja. Aku Jing Jairuo adalah penerus sejati permaisuri. Upacara penobatan untuk permaisuri baru dimulai. Xuan Che dan Ling Mei tiba tepat waktu. Cepat ambil posisi kalian. Upacara agung penobatan akan segera dimulai. Xuan Che di upacara agung penobatan. Kau berani datang terlambat. Dan kau secara pribadi membawa juniormu ke sini. Tingkah lakumu terlalu kekanak-kanakan bukan? Nanti ketika aku bertemu Yang Mulia Dewa, aku pasti akan membuatmu membayar untuk ini. Dewa Agung Tian Dao, Anda salah paham. Orang yang dibawa oleh Dewa Agung Xuan Che ini, meskipun bukan junior, dia perlakukan dengan kedekatan dan kasih sayang ekstrem. Dia menghormatinya dalam segala hal, dan bahkan memanggilnya Tuan Muda. Tidak masuk akal. Seorang Dewa Agung yang bermartabat, benar-benar hormati orang lain sebagai Tuan Muda. Xuan Che, kau benar-benar mempermalukan reputasi kita 4 Dewa Agung. Lin Mo. Aku tak sangka kamu alami hari ini. Kamu baru saja tiba di upacara agungku, dan sudah menyinggung Dewa Agung Tian Dao. Kau bilang ini adalah upacara agungmu. Tentu saja. Jiang Siru. Kegilaan apa yang kau ucapkan? Aku bilang upacara agung penobatan untuk permaisuri. Milikku Jing Jairuo. Apakah kamu tidak mengerti? Aku mengerti. Itulah mengapa aku pikir kau menjadi gila. Karena kamu mengerti. Kamu harus menyadari apa yang kamu lakukan padaku kan? Aku tidak lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Anda bisa segera pergi. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Baiklah. Apakah kamu mengenali ini? Tentu saja saya mengenalinya. Karena kamu mengenalinya. Kamu harus tahu, ini adalah dekret kekaisaran dari Yang Mulia Dewa. Dan isi dari dekret itu adalah untuk menobatkanku sebagai permaisuri yang baru. Jadi ini alasan Anda datang, untuk membuat masalah. Posisi permaisuri, kedua setelah 1 orang, di atas puluhan ribu orang, dan penguasa seluruh benua Tianyuan. Status seperti itu, betapa mulianya. Kesempatan seperti itu, betapa agungnya. Semua ini, itu milikku Jing Jairuo. Apakah upacara agung penguasa? Anda sudah melupakan pelajaran dar. Anda perlu memahami satu hal. Tuan kota itu bukanlah Anda. Permaisuri yang dinobatkan hari ini juga adalah orang lain. Orang yang tertulis di dekret kekaisaran adalah aku. Orang yang dinobatkan sebagai permaisuri hari ini bukanlah Anda Jiang Siru. Itu tetap Mo Bei Yao. Sebelumnya kau menghancurkan upacara agung pengangkatan penguasa kota. Apakah kau mencoba menghancurkan upacara agung penobatan permaisuri milikku lagi hari ini? Mo Bei Yao, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Titah kekaisaran pengangkatan untuk Jing Jairuo. Di dalamnya dengan jelas dan tegas menyatakan, nama saya Jing Jairuo. Bahkan jika kau dan Lin mau mengacaukan benar salah memutarbalikkan kebenaran dan menipu Dewa Agung Ling Mei dan Dewa Agung Xuan Che, sampai bingung itu tidak akan berarti. Hari ini, permaisuri dan Tian Dao tanpa batas. Kedua Dewa Agung, keduanya bisa bersaksi untukku. Aku adalah satu-satunya permaisuri yang diangkat secara pribadi oleh Yang Mulia Dewa. Benar, permaisuri setiap generasi ditunjuk secara pribadi Yang Mulia Dewa. Hanya dengan memegang maklumat penobatan dianugerahkan Yang Mulia Dewa, barulah seseorang bisa menjadi permaisuri baru. Anda tak akan menyerah sampai jalan buntu. Anda tidak akan berhenti sampai menghadapi kebenaran. Ini adalah dekret kekaisaran yang sebenarnya untuk upacara penobatan permaisuri ini. Putri dari keluarga Mo Bei Yao, memiliki hati yang murni, peduli terhadap rakyat jelata, memiliki temperamen yang teguh, serta memiliki kebijaksanaan dan belas kasih yang besar. Dia diberi kesempatan ini dan dinobatkan permaisuri. Lin Mo, kau memainkan trik-trik ini lagi bukan? Dulu kau meminjam wibawa Yang Mulia Dewa dan memohon kepada kedua Dewa Agung Ling Mei dan Xuan Che agar kau bisa selama upacara pengangkatan penguasa kotaku bertindak seenaknya. Kau menghancurkan upacara pengangkatan penguasa kotaku. Sekarang kau ingin menghancurkan upacara penobatan permaisuriku lagi. Seberapa besar kau membenciku? Aku benar-benar menolak untuk percaya bahwa 2 upacara pengangkatan telah luput dariku.
Buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah dengan saksama. Jiang Jieru, putri dari keluarga Jing, pernah menyelamatkan Yang Mulia Dewa di saat bahaya, melindunginya dari bencana. Sebagai imbalan atas kebaikan ini, dia bersedia menganugerahkan kesempatan yang memungkinkannya menjadi permaisuri, penerima, putri dari keluarga Jing. Jiang Jieru. Ini ditulis secara pribadi oleh Yang Mulia Dewa, titah kekaisaran angkatku jati permaisuri. Itu ditemukan di dalam kontrak pernikahan antara Lin Mo dan aku. Pasti kau Lin Mo. Kau menemukan titah pengangkatan itu sejak lama. Namun kau sembunyikan dari istrimu sampai sekarang. Itu benar-benar tercela dan tak tahu malu. Aku punya alasan untuk percaya bahwa dekret yang dipegang oleh Mo Baiyao pelayan rendahan ini dipalsukan untuknya oleh Lin Mo si berhati serigala. Pria yang sama sekali tak berperasaan ini, mana yang asli dan mana yang palsu? Bukankah 4 dewa agung semuanya ada di sini? Dekret kekaisaran Yang Mulia Dewa. Mereka bisa mengetahui keasliannya dalam sekejap. Titah kekaisaran di tanganku. Pasti asli. 4 dewa agung. Status kalian mulia. Dan kalian akrab dengan Yang Mulia Dewa. Titah kekaisaran ini, aku mohon kalian untuk mengotentikasinya. Lihatlah masalah yang ditimbulkan ini. Yang Mulia ini melihat. Dekret ini mamang. Titah kekaisaran permaisuri Jiang Shiruo. Asli. Tampaknya itu asli. Asli. Setelah otentikasi oleh 4 dewa agung, maklumat penobatan permaisuri Jiang Jieru dipastikan asli. Tempat apa ini? Aula Istana Kekaisaran Benua Tianyuan. Beraninya kau memalsukan dekret kekaisaran, mencoba merebut posisi permaisuri. Ini adalah penistaan terhadap permaisuri yang mulia. Dan terlebih lagi penghinaan terhadap Yang Mulia Dewa. Upacara penobatan 4 dewa agung. Kami berlima adalah yang paling dihormati. Sekarang saya akan menghukum Lin Mo dengan berat atas kejahatan pengkhianatan dan kejahatan penghinaan besar. Saya ingin tahu apa pendapat 4 dewa agung. Yang tak hormati Yang Mulia Dewa. Hanya hilang nyawa. Kau putuskan? Tuan Muda Lin. Ini. Mengapa kedua orang itu begitu peduli pada pemuda ini? Perilaku permaisuri tidak normal. Drama ini semakin menarik. Semuanya. Dekret kekaisaran saya ini juga asli. Jika Anda tidak percaya, saya juga meminta 4 dewa agung untuk mengotentikasinya dengan benar. Verifikasi. Milikku asli. Miliknya pasti palsu. Titah kekaisaran itu nyata. Ini, setelah otentikasi oleh kami 4 dewa agung. Dekret permaisuri Mo Baiyao. Nyata. Mungkinkah kedua dekret kekaisaran itu asli? Dengan kata lain, Yang Mulia Dewa telah menganugerahkan gelar kepada 2 permaisuri. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. 1 upacara penganugerahan, 2 dekret kekaisaran. Hari ini, benar-benar terasa seperti lelucon. Kalau begitu saya akan menjelaskan dengan benar kedua dekret kekaisaran ini. Pertama mengenai dekret Jiang Shiruo. Itu adalah 5 tahun yang lalu. Diserahkan pada keluarga Jian dengan kontrak pernikahan. Anda pasti baru saja mengeluarkannya kan? Sedangkan untuk yang ini, dekret penganugerahan ditulis 3 hari lalu. Kedua dekret kekaisaran ini, satu demi satu, menganugerahkan gelar kepada orang yang berbeda. Salah satunya adalah Jiang Shiruo dari 5 tahun yang lalu. Dan yang ini adalah Mo Baiyao dari 3 hari yang lalu. Jiang Shiruo, salinan Anda sudah kedaluarsa. Jati begitu rupanya. Itu berarti Mo Baiyao adalah permaisuri yang baru. Mustahil. Bagaimana mungkin itu kedaluarsa? Pasti kau, Lin Mo, yang ikut campur dan menyebabkan masalah. Hanya sekadar dekret kekaisaran. Berapapun yang Lin Mo inginkan, saya bisa memiliki sebanyak itu. Menantu tinggal serumah di keluarga Jiang. Andalkan koneksimu dengan kediaman Yang Mulia Dewa. Selama 5 tahun di keluarga Jiangku, kau hanya bermalas-malasan menunggu mati. Tidak mencapai apa-apa. Kau memaksaku istrimu untuk berjuang menghidupi keluarga Jiang. Tahukah kau, mengapa aku ingin menceraikanmu? Karena Anda memiliki mata tanpa pupil. Apakah aku punya mata tetapi tidak bisa melihat? Itulah mengapa aku akhirnya menikahi sampah ini. Sekarang, aku akhirnya melihatmu dengan jelas. Seharusnya lihat diri sendiri dengan jelas dulu. Lin Mo, aku tahu kau menyimpan kebencian. Aku tahu hubunganmu dengan Yang Mulia Dewa luar biasa. Meskipun begitu, kau seharusnya tidak menyalahgunakan wewenang. Mengibarkan panji besar untuk Yang Mulia Dewa. Menipu Yang Mulia Dewa. Menipu? Apakah saya perlu melakukan itu? Jika tidak, bagaimana mungkin ada 2 titah kekaisaran yang identik? Apakah kau berani mengatakan bahwa kau tidak merusak mereka? Memasukkan. Konyol. Dunia ini
Apa yang saya katakan? Itulah adanya. Apakah kalian semua sudah dengar? Perlakukan diri sendiri sebagai yang tertinggi, mengabaikan orang lain. Tempatkan dirimu dalam posisi yang mulia dewa. Berulang kali melanggar kehendak yang mulia dewa, merusak titah yang mulia dewa. Lin Mo, kejahatanmu pantas dihukum mati. Kalau begitu, Anda sekarang akan menghukum saya. Para yang terhormat, tadi malam, saya sudah melaporkan kejahatan Lin Mo sepenuhnya kepada yang mulia dewa. Saya yakin dia akan membuat penilaiannya sendiri. Jieng Ja Wu, mengapa kalian masih begitu keras kepala tersesat? Saya tahu Anda telah mengalami banyak kemunduran, dan mentalitas Anda tidak seimbang. Tapi saya harap Anda segera menghentikan kerugian Anda, dan jangan jatuh ke dalam penyimpangan, menjerumuskan diri ke dalam kegelapan. Jiang Shiru, saya tahu kamu sangat ambisius. Percaya kamu bisa melakukan apa saja, dan bahwa semuanya adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Tetapi beberapa hal, sekali terlewat selamanya. Shiru, Anda masih tidak percaya pada saya, bahkan sekarang. Aku tahu bahwa kalian semua merasa bangga menginjak-injak Jing Jairu. Tetapi siapa di antara kalian yang berani menentang janji yang mulia dewa? Aku percaya Jing Jairu. Kedua dekret ini, salah satunya pasti asli dan yang lainnya palsu. Atau lebih tepatnya, satu benar dan satu salah. Kalian begitu yakin? Seolah-olah posisi permaisuri sudah ada di saku Mo Beiyao. Aku lihat kalian semua mengabaikanku sepenuhnya. Ketika permaisuri mengatakan ini, apakah itu berarti tahta sedang diserahkan kepada Jing Jairu? Lin Mo, kau memalsukan dekret, tidak menghormati yang mulia dewa. Kau pantas mati. Bukan hanya aku akan membunuhmu, Mo Beiyao keluarga Mo akan musnahkan seluruh garis keturunanmu. Permaisuri memerintah bertahun-tahun, dengan setia menjalankan tugasnya, memberikan hadiah dan hukuman yang jelas. Saya percaya permaisuri. Saya tidak akan mengganggu lagi. Saya percaya permaisuri. Ada yang salah, sangat salah. Tian Dao tanpa batas. Sikap mereka berdua aneh, tapi permaisuri bahkan lebih aneh. Tian Dao tanpa batas. Bukan permaisuri. Permaisuri telah mengembangkan ambisi yang tidak pantas. Kalian bertiga masalah ini belum jelas. Jangan mudah mengambil kesimpulan. Tarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Tarik kembali. Jika yang mulia dewa ada di sini, apakah dia akan mengizinkan masalah ini untuk dilanjutkan? Segalanya sedang berubah. Permaisuri ini perlu diberi pelajaran. Adapun Tian Dao tanpa batas, kedua orang tua ini, mereka akan punya banyak hal untuk ditangisi nanti. Permaisuri, ingatlah statusmu, Dewa Agung Ling Mei. Kau berani menyerangku. Bagaimana jika aku memang menyerangmu? Apa itu permaisuri? Hanya yang dipilih yang mulia dewa jati permaisuri. Tangani urusan politik atas nama yang mulia dewa. Mengelola semua yang besar dan kecil. Keluarga kultivasi. Permaisuri hanya membantu yang mulia dewa, memerintah benua Tianyuan. Setiap beberapa tahun yang mulia dewa akan memilih kembali permaisuri. Karena khawatir kekuasaan, merusak hati manusia. Posisi tinggi terlalu lama sebabkan hilangnya rasa hormat. Dan kau permaisuri, meskipun kau dan kami 4 dewa agung, pemegang kekuasaan di bawah yang mulia dewa. Jangan lupa, beberapa dari kami naik ke sini, berdasarkan kekuatan kami. Sementara kau hanyalah seorang fana yang ditunjuk secara pribadi oleh yang mulia dewa. Aku tidak. Aku dengan ketat mematuhi perintah yang mulia dewa. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya menganggap masalah ini merepotkan, dan tidak bersedia mengurusnya itu saja. Tunggu saja sampai kita berada di hadapan yang mulia dewa. Dan biarkan dia berurusan dengan kalian semua. Orang tua Tian Dao, kau telah menembus alam dewa agung puncak, dan naik menjadi yang mulia dewa. Saya hanya memastikan semuanya, berdiri di atas prinsip. Bahkan jika saya berdiri di hadapan yang mulia dewa, saya akan mengatakan hal yang sama. Tuan muda giliranmu untuk berbicara. Dekret kekaisaran ini ditulis oleh saya. Dan kau masih mengklaim tidak memasukkannya. Memasukkan. Saya pribadi memodifikasinya. Memangnya kenapa? Saya Lin Mo menulis apapun yang ingin saya tulis. Ini adalah kemampuan saya Lin Mo. Lin Mo, kau akhirnya mengakuinya. Tentu saja saya mengakuinya. Saya memberikan semua yang awalnya milik Anda kepada Beiyao. Menanggung hukuman dari yang mulia dewa, saya masih mencoba segala cara untuk memberikan barang-barang saya kepada orang lain. Apakah kau sangat membenciku? Membenci Anda? Sama sekali tidak. Saya hanya merasa bahwa Anda tidak pernah benar-benar peduli tentang orang sekitar memperlakukan Anda dengan baik. Karena Anda tidak pernah mengalaminya dengan sepenuh hati atau merasakannya dengan cermat dalam hati Anda. Hanya ada status yang tinggi itu. Tentu saja, apakah saya tidak layak untuk naik ke posisi permaisuri? Dekret kekaisaran yang diberikan oleh yang mulia dewa. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan segalanya? Yang mulia dewa memberi Anda dekret kekaisaran ini. Mungkin adalah saya. Jieng Jairu ini terobsesi pada yang mulia dewa. Mungkinkah yang mulia dewa ini juga menyukai gadis keluarga Jieng? Kalau tidak, mengapa ada 2 dekret kekaisaran asli?
Ada suatu saat, saya percaya Anda adalah Yang Mulia Dewa. Tetapi setelah saya bertemu dengan Yang Mulia Dewa, saya meninggalkan semua ilusi saya tentang Anda. Lin Mo, kau tidak layak. Kau keluar sekarang dan berjalan di samping Dewa Agung Xuanche dan Dewa Agung Ling Mei. Tahukah kau seperti apa kelihatannya? Seperti seorang pelayan, seperti seorang hamba. Tidak. Untuk mengatakan kau adalah anjing mereka. Bahkan lebih bisa dipercaya. Apakah kau masih belum mengerti sekarang? Tuan muda adalah Yang Mulia Dewa. Saya katakan saya sudah bertemu dengan Yang Mulia Dewa. Bahkan jika kau berbicara sampai langit runtuh hari ini, Yang Mulia Dewa sama sekali tidak akan menjadi Lin Mo. Kau bersama dengan Lin Mo. Bangga menindas saya. Saya tidak takut. Ketika Yang Mulia Dewa muncul, semuanya akan runtuh tanpa perlawanan. Apakah kau mengatakan bahwa kita harus mengundang Yang Mulia Dewa keluar? Ya, kedua dekret itu sebenarnya ditulis sendiri oleh Yang Mulia Dewa. Kita juga harus meminta Yang Mulia Dewa secara pribadi membuat keputusan akhir. Meminta Yang Mulia Dewa gadis kecil. Anda punya banyak keberanian. Anda pikir Anda ini siapa? Guru Yang Mulia Dewa adalah seseorang yang bisa Anda temui begitu saja. Bahkan bagi kami yang ingin bertemu Yang Mulia Dewa, itu tidak dijamin setiap saat. Surat perintah dari Yang Mulia Dewa sendiri yang mengeluarkan. Gadis rendahan berani memohon kepada Yang Mulia Dewa. Maju dan pimpin keadilan bagi saya. Tidak perlu bertanya. Lin Mo. Saya adalah Yang Mulia Dewa di era ini. Benarkah? Bagaimana ini mungkin? Jika Anda semua tidak percaya pada saya, kita bisa pindah ke kediaman Yang Mulia Dewa untuk memverifikasi kebenarannya. Datanglah ke kediaman Yang Mulia Dewa. Mendengarkan maksud Yang Mulia Dewa. Dia ingin kita semua pergi ke kediaman Yang Mulia Dewa. Naga ilahi menampakkan kepala tetapi tidak ekornya. Apakah ini benar-benar Yang Mulia Dewa? Ini adalah transmisi suara 1000 mil Yang Mulia Dewa. Semuanya saatnya untuk berangkat. Jangan buat Yang Mulia Dewa menunggu. Saya Jiang Jairu juga akan merebut kembali semua yang menjadi milik saya. Mengapa hanya Anda yang ada di sini? Di mana bocah Lin Mo itu? Kemana dia pergi? Tuan muda memiliki pengaturannya sendiri. Lin Mo belum kaburkan. Jika dia melarikan diri, itu benar-benar akan menjadi Lin Mo. Apa yang terburu-buru? Kau akan segera melihatnya. Saya harap ketika Anda semua bertemu, Tuan muda nanti Anda tidak akan terlalu terkejut. Xuanche, apa yang Anda bicarakan? Setelah tiba di kediaman Yang Mulia Dewa, namun dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Kalianlah yang seharusnya terkejut. Keaslian dekret penganugerahan sudah terbukti dengan sendirinya, bukan? Mo Baiyao, seleramu benar-benar buruk. Seorang pria meninggalkanmu di tengah jalan. Meninggalkanmu sendirian untuk menghadapi segalanya. Tidak, untuk menghadapi Yang Mulia Dewa. Apakah ini pria yang kau pilih? Bahkan mengkhianati keluarga Jiing. Setiap pandanganmu mencari Lin Mo, dan setiap kata mengutuk Lin Mo. Jika kamu begitu peduli pada Lin Mo, mengapa kamu masih meminta perceraian? Atau mungkin, dengan menginjak-injak Lin Mo, kamu terbiasa mendapatkan rasa kehadiran. Kau, ini adalah kediaman Yang Mulia Dewa. Harap perhatikan sikapmu. Yang Mulia Dewa tiba. Salam kepada Yang Mulia Dewa. Salam hormat kepada Yang Mulia Dewa. 4 Dewa Agung. Permaisuri baru dan lama berkumpul di sini. Hari ini kediaman Yang Mulia Dewa saya merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Yang Mulia Dewa bagaikan matahari merat menyala. Sementara kami yang sedikit ini, dengan berjemur dalam cahaya Yang Mulia Dewa, hanyalah bintang-bintang yang lahir. Mencuri baris kami tanpa malu. Mencuri kalimat kami tanpa malu. Jika bukan, karena bimbingan berulang kali dari Yang Mulia Dewa, bagaimana mungkin saya Tian Dao bisa maju ke puncak alam Dewa Agung? Yang Mulia Dewa bagaikan ayat memberi kehidupan kedua. Jika perbedaan usia tidak sedikit terlalu besar, mengakui Yang Mulia Dewa sebagai ayah angkat. Tian Dao, kau benar-benar tidak punya rasa malu. Hari ini adalah upacara penobatan permaisuri. Saya tahu semua orang di sini sedang berdebat tanpa henti. Itu tidak masalah. Semuanya akan terungkap pada akhirnya. Yang Mulia Dewa, hari ini saya menerima dekret Yang Mulia Dewa dan pergi ke istana kekaisaran untuk menghadiri upacara penobatan permaisuri. Tetapi Mo Baiyao mengajukan salinan dari dekret yang sama, mengklaim dia adalah permaisuri yang baru. Jadi, Yang Mulia Dewa, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi tadi malam? tentu saja saya ingat. Karena peristiwa tahun itu menunjuk saya sebagai permaisuri baru. Tetapi Lin Mo menantu yang diabaikan dari keluarga Jiing benar-benar memalsukan dekret penobatan, berusaha merebut dari Jairu posisi permaisuri. Lin Mo berkolusi dengan Mo Baiyao, menghujat Yang Mulia Dewa, menentang permaisuri, memohon Yang Mulia Dewa menghukum mereka berdua. Yang Mulia Dewa, kami di sini hanya untuk meminta Yang Mulia Dewa untuk memeriksa kedua dekret ini bagi kami, menentukan mana asli dan mana palsu. Kedua dekret ini, keduanya ditulis oleh Yang Mulia ini. Keduanya asli. Keduanya asli. Tapi,
Apakah kau mencoba mempertanyakan Yang Mulia Dewa? Aku tidak berani. Aku hanya ingin tahu, jika keduanya asli, lalu siapa penerus permaisuri yang sebenarnya? Benua Tian Yuan ini tentu tidak mungkin memiliki dua permaisuri, bukan? Jika Yang Mulia Dewa menghendakinya, itu bukan tidak mungkin. Permaisuri yang sebenarnya hanya ada satu. Yang Mulia Dewa berikan pencerahan kepada kami. Yang Mulia Dewa berikan pencerahan kepada kami. Permaisuri yang sebenarnya adalah Mu Beiyao. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Anda dengan jelas menyatakan tadi malam bahwa dekret itu asli. Karena itu asli, mengapa posisi permaisuri tidak menjadi milik saya? Posisi permaisuri yang baru ini memang bukan milikmu. Saya tidak mengerti. Saya menolak menerima ini. Mengapa bukan saya? Itu dia Mo Beiyao. Dekret ini memang ditulis untukmu. Namun sekarang, Yang Mulia ini telah berubah pikiran. Mengapa Anda mengubahnya menjadi Mo Beiyao? Mengapa dia Mo Beiyao? Karena ini adalah pilihanku. Apakah kau mempertanyakan diriku? Jairu tidak berani, tetapi Jairu ingin tahu, di mana tepatnya saya, kurang dibandingkan dengan Mo Beiyao. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu mengapa semua ini terjadi. Lin Mao. Aku memohon ampunan Yang Mulia Dewa. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Aku tidak menyadari identitasmu yang sebenarnya. Berbicara dengan tidak hormat sebelumnya. Mohon maafkan aku. Apakah hanya sekadar tidak hormat? Aku. Apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Buta oleh ambisi kekuasaan, mendambakan posisi permaisuri. Kau bahkan berani merencanakan agar kedua kandidat itu saling membunuh. Jika bukan, karena aku mempertimbangkan jasa-jasa besarmu dalam melindungi alam ini, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Terima kasih Yang Mulia Dewa mengampuni hidupku. Tapi itu tidak berarti aku tidak akan menghukummu. Aku bersedia menerima hukuman. Bagus. Menghukummu pergi ke Gunung Penembus Langit untuk mengangkut batu es dan membangun platform kemurnian dengan 999 langkah. Aku mematuhi perintahmu. Jika kau gagal membangunnya, kau tidak akan pernah kembali. Tian Dao telah mengembara separuh hidupnya. Sayangnya tanpa bertemu guru yang terkenal. Jika Yang Mulia Dewa tidak meremehkan saya ingin menyatakan kesetiaan kepada Anda. Tian Dao, kau boleh kembali sekarang. Mengenai masalahmu, aku akan menyelesaikan urusan denganmu nanti. Lin Mao. Kau jelas bukan Yang Mulia Dewa yang asli. Kau pikir hanya karena kau duduk di kursi ini, kau menjadi Yang Mulia Dewa? Bukankah aku? Untuk sesaat barusan, aku benar-benar mengira kau adalah Yang Mulia Dewa. Tapi aku merenungkan setiap hal kecil yang kita bagi selama 5 tahun terakhir. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu adalah Yang Mulia Dewa? Kau masih menyangkal diriku bahkan sekarang. Aku akui bahwa ketika kau mengenakan topeng, kau memang memiliki sebagian keagungan Yang Mulia Dewa. Aku juga mengerti bahwa kau duduk di kursi ini hari ini tidak lebih dari menjadi pengganti Yang Mulia Dewa. Pengganti? Ya, pengganti. Bayangan. Boneka. Tirasa perisai. Kau benar-benar keterlaluan. Orang yang kulihat malam itu adalah Yang Mulia Dewa yang sesungguhnya. Dia kuasai cincin Yang Mulia Dewa, satu-satunya di dunia. Apakah Colin mau memiliki hal seperti itu? Lalu bagaimana kau tahu aku tidak memilikinya? Cincin Yang Mulia Dewa adalah simbol bagi yang kuat, simbol kekuasaan, dan terlebih lagi simbol kehormatan. Bagaimana mungkin Yang Mulia Dewa memberikan hal seperti itu padamu? Apakah kau ingin melihatnya? Kau tidak perlu berpura-pura di depanku. Inti dari Yang Mulia Dewa tak bisa memalsukan sedikit pun darinya. Caramu terlihat sekarang persis seperti dirimu saat kau menyangkal diriku waktu itu. Ya, aku telah menjadi orang yang kubenci. Tapi aku tidak menyesal telah membongkarmu. Itu memberiku kepuasan yang cukup. Jiang Xiru, kau masih menolak menghadapi kenyataan. Biarlah. Biar kulihat siapa yang berani mempertanyakan diri. Semuanya aku punya pengumuman. Permaisuri yang sebenarnya tidak lain adalah Mu Beiyao. Selain itu 10 hari dari sekarang, aku dengan Beiyao mengadakan upacara pernikahan akbar. Kalian berdua. Aku menolak untuk menerima ini. Bagaimana mereka tiba-tiba muncul? Pergeseran bentuk dan posisi ini benar-benar layak untuk kekuatan besar. Diam. Inilah yang dihormati oleh ribuan orang. Yang Mulia Dewa. Segera berlutut.
Salam kepada Yang Mulia Dewa. Salam hormat kepada Yang Mulia Dewa. Tokoh utama hari ini, permaisuri baru. Dengan ini aku mengumumkan bahwa upacara penobatan akbar permaisuri resmi dimulai. Mewariskan posisi permaisuri mulai sekarang kepada Mo Beiyao. Mulai sekarang, dia adalah permaisuri baru kalian. Selamat kepada permaisuri. Selamat kepada permaisuri. Berlaku segera. Mo Beiyao untuk memerintah alam. Selamat kepada permaisuri. Selamat kepada permaisuri. Semuanya, saya Mo Beiyao mulai sekarang. Pasti tidak akan mengecewakan siapapun. Berdiri bersama semua orang di benua Tianyuan. Dalam suka dan duka. Panjang umur permaisuri. Hidup permaisuri. 4 Dewa Agung-Agung. Upacara pernikahan akbar Yang Mulia Dewa akan dipercayakan kepadamu untuk diorganisir. Jika gagal menanganinya dengan baik, Yang Mulia Dewa akan menjatuhkan hukuman. Sesuai perintah Anda. Sebagaimana perintah Anda. Mari kita pergi. Lin Mo, jadi bagaimana jika kau adalah Yang Mulia Dewa? Kau berpikiran sempit. Karena perpisahan itu, membalas dendam padaku dengan segala cara. Aku tidak mengakui dirimu. Berulang kali tidak hormat kepada Yang Mulia Dewa. Jika Yang Mulia Dewa tidak sengaja melindungi Anda, saya sudah lama akan menyerang Anda. Ingat ini, semua yang Anda miliki hari ini, tidak seharusnya menjadi milik Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan perpisahan. Aku tidak percaya. Ia mengenai dermawan penyelamat hidup. Aku adalah dermawan penyelamat hidup. Yang Mulia Dewa seharusnya secara alami membalas budiku. Permaisuri yang baru adalah aku. Orang yang menikahi Lin Mo. Seharusnya juga aku. Pemikiran yang delusi. Mengapa Anda tidak membuka kesadaran ilahi Anda? Lihat apa yang Anda lakukan dalam waktu terbatas. Apa yang telah Anda lakukan? Apakah Anda menyelamatkan orang dari bahaya besar? Jika tidak, maka dermawan Yang Mulia Dewa. Bukanlah Anda. Anda bahkan kurang pantas menyebutkan hal-hal itu. Yang tidak relevan bagi Anda. Pasti ada. Sepasang bajingan tak tahu malu. Yang satu sama sekali tidak berguna. Yang lain sok. Mereka hanyalah menantu serumah dan pelayan. Sekarang setelah keluarga Mo bangkit, mereka datang membalas dendam pada kita. Kesadaran ilahiku tidak pernah mencakup tindakan menyelamatkan Lin Mo. Anda masih memikirkannya bahkan sekarang. Tapi dekret kekaisaran yang diberikan oleh Yang Mulia Dewa sudah cukup membuktikan bahwa aku menyelamatkannya. Tampaknya Lin Mo benar-benar bukan Yang Mulia Dewa. Kesadaran ilahiku tidak berbohong. Lalu mengapa Yang Mulia Dewa tidak menemui Anda? Tindakan Yang Mulia Dewa selalu sangat misterius. Dia pasti memiliki kesulitan sendiri. Menilai dari ini, kedudukan Lin Mo di hadapan Yang Mulia Dewa sangatlah penting. Sehingga dia bahkan diberi cincin Yang Mulia Surgawi. Semua diberikan kepadanya. Jika aku bisa bertemu Yang Mulia Dewa lagi, semuanya akan berbalik. Ada apa, Ayah? Tidak ada. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Apakah para pengkhianat itu membuat masalah lagi? Dasar tidak tahu berterima kasih. Jangan. Itu adalah keluarga-keluarga kecil yang dulunya mengikuti keluarga Jing. Sekarang demi menjilat keluarga Mo, mereka terus datang untuk mengganggu bisnis keluarga Jing kita. Sekarang toko batu spiritual dan toko artefak spiritual, semuanya telah dipaksa tutup. Tidak perlu masalah ini merepotkan Jiruo. Saya mungkin masih bisa bertahan. Sungguh keterlaluan. Kakak perempuan, para tetua klan telah memaksa masuk. Bagus Tian Siru. Jairu memberi hormat kepada tetua klan. Saya tidak berani menerima. Beraninya membiarkan kepala keluarga hampil. Jadi permaisuri memberi hormat kepada saya. Ini? Siru masih memiliki jasa. Bagaimanapun pelayan Anda menjadi permaisuri. Ketua klan bagaimana bisa bicara begitu? Bicara sarkastik dengan ancaman terselubung. Yang Binjun, Anda seorang murid luar dari keluarga Jian. Tidak punya hak untuk berbicara. Anda, bolehkah aku bertanya mengapa tetua klan datang hari ini? Dan untuk tujuan apa? Dewan Tetua Klan telah memutuskan untuk mencopot Anda dari posisi kepala keluarga. Awalnya dengan Anda sebagai kepala keluarga. Keluarga Jian bangsawan agung kelima. Tetapi Anda merusak segalanya. Jika kita hanya menunggu saat yang tepat dan mengumpulkan kekuatan, itu akan baik-baik saja. Tetapi Anda bersikeras menghadiri upacara agung permaisuri. Sekarang lihat apa yang terjadi. Pelayan Anda menjadi permaisuri. Dan keluarga Jian kami akan segera diusir dari kota Suantian. Yang paling tidak tertahankan adalah bahwa semua ini terkait dengan Lin Mo dan Mo Beiyao. Salah satunya adalah suami Anda. Yang lainnya adalah pelayan Anda. Katakan padaku, bukankah seharusnya Anda menanggung kesalahan atas semua kejahatan ini? Aku. Tetua klan, masalah ini tidak bisa hanya disalahkan pada Shiruo. Siapa yang tahu bahwa di balik insiden ini, Dewa turun tangan membantu. Tepat sekali. Jangan salah menuduh saudara perempuan saya. Dulu bukankah kalian semua terus-menerus mengajak Lin Mo dan mendiskriminasi Mo Beiyao? Cukup. Tetua klan, mengenai masalah hari ini, Jairu pasti akan memberikan penjelasan kepada para tetua keluarga Jing.
Jairu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semuanya dimulai karena Yang Mulia Dewa. Maka kita harus menemukan Yang Mulia Dewa. Serangan balik dan kelahiran kembali. Sebuah kebangkitan yang putus asa. Di mana kita mencarinya? Upacara pernikahan agung Yang Mulia Dewa. Yang Mulia berkata dia ada urusan. Tetapi dia pasti akan kembali. Kembali. Apa maksud Anda mengenakan pakaian ini? Tidak bisakah kau tahu? Merebut pernikahan. Ini adalah putri dari keluarga Jiang. Mengapa mereka ada di sini lagi? Putri muda keluarga Jiang. Mengapa Anda datang ke sini untuk membuat masalah? Mo Baiyao, Anda tidak akan bisa menyelesaikan pernikahan hari ini. Apakah kamu pikir kamu bisa mengganggu pernikahanku? Aku tidak datang ke sini untuk mengganggu pernikahanmu, tetapi untuk memberitahumu bahwa kontrak pernikahan Yang Mulia Dewa tidak ada hubungannya denganmu. Kontrak Yang Mulia Dewa tidak ada hubungannya denganku. Tentu saja, karena itu hanya menyangkutku. Aku di sini untuk merebut pengantin pria. Jiang Shiruo, kamu benar-benar tidak tertolong. Kau telah memutus kesempatan takdirku, mencuri pernikahan takdirku. Mo Baiyao kamu dan Lin Mo. Berapa lama lagi kau berencana menipu Yang Mulia Dewa? Berapa lama lagi kamu berencana menipu dirimu sendiri? Aku merebut penguasa kota Suantian darimu. Aku mengambil posisi permaisuri darimu. Sekarang bahkan upacara pernikahan ini, aku merebutnya darimu juga. Mengapa barang-barangmu begitu mudah direbut? Karena aku tidak punya banyak rencana licik sepertimu. Skema macam apa sebenarnya? Merebut kesempatan kiriman surga, dan merebut semuanya ke tanganmu. Jika benar-benar punya kemampuan begitu, mengapa aku harus tinggal di keluarga Jiangmu? Melayani sebagai pelayan lebih dari 1 dekade. Jiang Shiruo Yang Mulia Dewa telah berkali-kali menunjukkan belas kasihan padamu. Mengapa kamu terus menimbulkan masalah? Aku meminta Yang Mulia Dewa untuk bertemu denganku. Raja Ilahi keluarlah. Kami secara alami akan menjelaskan diri kami dengan jelas. Mengapa kalian berdua di sini lagi? Melihat kegigihan Jiang Shiruo, mungkin dia benar-benar memiliki kesulitan tersembunyi. Kami belum pernah melihat wajah Yang Mulia Dewa. Jika Lin Mo benar-benar bukan Yang Mulia Dewa, maka kami juga punya alasan untuk curiga. Bukankah kamu baru saja ingin mengakui Yang Mulia Dewa sebagai ayah angkatmu? Jika dia benar-benar Yang Mulia Dewa, maka mengakuinya akan baik-baik saja. Tapi dia terlalu muda. Setelah aku kembali dan memikirkannya, dia tidak terlihat seperti Yang Mulia Dewa. Tapi yang biasa kita lihat adalah Yang Mulia Dewa yang mengenakan topeng. Jadi sekarang kalian semua memihak Jiang Jairu. Tidak sepenuhnya. Kami hanya ingin bertemu Yang Mulia Dewa yang sebenarnya. Kami memohon kehadiran Yang Mulia Dewa. Lin Mo adalah Yang Mulia Dewa. Aku tidak percaya. Lin Mo, dia hanyalah perisai. Dia adalah boneka. Aku pernah menunjukkan kebaikan kepada Yang Mulia Dewa. Dia membalas kebaikanku. Itulah sebabnya dia menjanjikanku upacara penguasa dan upacara permaisuri. Tapi setiap kali kau dan Lin Mo merusaknya, Yang Mulia Dewa pasti merasa berhutang budi padaku dan malu untuk menghadapiku. Itulah mengapa dia membiarkan Lin Mo menangani semuanya. Kamu terlalu berangan-angan. Kamu terlalu terobsesi. Hari ini adalah pernikahan agung Yang Mulia Dewa. Menolak percaya dia tak mau tunjukkan wajah. Lin Mo bisa menangani banyak hal untuknya. Tetapi untuk upacara pernikahan, dia pasti akan hadir secara langsung. Logikanya masuk akal. Tetapi premismu salah. Kamu secara konsisten menolak untuk percaya bahwa Lin Mo adalah Yang Mulia Dewa. Yang Mulia Dewa, Jairu ada di sini. Mohon bertemu dengan saya. Upacara akbar baru-baru ini, kau tidak melawatkan satu pun. Mengapa kamu baru saja kembali? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku melakukan perjalanan ke Menara Langit untuk mengumumkan kabar gembira kita kepada orang tua kita di seluruh alam semesta. Beliau, kau benar-benar cantik hari ini. Mari kita bicara tentang masalah penting. Mereka semua ada di sini untuk mempertanyakan identitasmu sebagai Yang Mulia Dewa. Kekuatan Yang Mulia Dewa adalah yang terkuat di dunia. Kita akan tahu setelah kita mengujinya. Jika Anda bukan Yang Mulia Dewa yang sebenarnya, nyatakan dengan jelas sekarang. Jangan menunda kedua nona muda itu. Aku akan mengatakannya lagi. Aku adalah Yang Mulia Dewa. Si tak berguna itu masih berlagak di sini. Tahukah Anda bahwa kematian sudah dekat bagi Anda? Jika Yang Mulia Dewa muncul, hari ini akan menjadi yang terakhir bagimu. Kali meniru dirinya. Jika aku tidak menunjukkan keagungan Yang Mulia Dewa, aku khawatir kau berniat memberontak. Yang Mulia Dewa, hanya ahli Yang Mulia Dewa yang memiliki kekuatan ini. Aku hampir tidak bisa bernapas. Mungkinkah Lin Mo benar-benar dua dewa agung? Tekanan juga dapat diberikan menggunakan artefak. Mengapa Anda tidak menguji kekuatannya? Ayah angkat di atas. Terimalah sembah sujud dari Tian Dao. Orang tua Tian Dao, apakah kamu masih punya integritas? Jeti, Anda benar-benar Yang Mulia Dewa. Ketika kamu berada di keluarga Jiang, kamu mendiskriminasi dan meremehkanku. Setelah perpisahan, kamu sombong dan picik. Upacara agung penguasa kota dan permaisuri. Di hadapan 4 dewa agung, kamu berulang kali menimbulkan masalah dan menabur perselisihan. Semua ini adalah yang menyebabkan kamu dan keluarga Jiang jatuh ke keadaanmu saat ini. Tindakanmu malah merusak kesempatan besarmu. Kami berulang kali mengatakan Anda buta, gagal mengenali naga sejati.
Sekarang, apakah Anda menyesalinya? Lin Mo. Tidak. Yang mulia dewa, mohon maafkan keangkuhan dan ketidakhormatan Jeru. Saya menyelamatkan Anda saat itu. Karena kesempatan itu Anda menganugerahkan kepada saya Tuan Kota dan Permaisuri. 2 kesempatan besar. Jairo sendiri gagal memanfaatkannya dengan baik. Tetapi kesempatan ini seharusnya masih ada. Yang mulia dewa, kesempatan ini tidak boleh dilupakan. Dan juga tidak bisa tidak terbayarkan. Kau benar. Aku tidak boleh gagal membalas hutang budi ini. Namun, siapa bilang hutang budi ini milikmu Jiang Siruo? Apa maksudmu? Orang yang menyelamatkanku waktu itu bukanlah kau Jiang Siruo. Oleh karena itu, kesempatan ini seharusnya tidak pernah menjadi milikmu. Karena orang yang benar-benar menyelamatkanku waktu itu adalah Mu Beiyao. Itu adalah dia. Tepat sekali. Pernikahan kita secara pribadi ditetapkan oleh Yang Mulia Dewa. Apakah kau ingat? Saya ingat ayah berkata, Bahwa aku telah memohon kepada orang tuaku yang akan naik ke surga untuk mengaturnya secara pribadi. Karena aku menemukan Leontin Giok dermawanku. Leontin Jiok. Leontin Jiok milik Mo Beiyao itu. Aku selalu mengira kau adalah dermawanku. Itulah sebabnya aku bersedia menikah ke dalam keluarga Jian dengan menyamar sebagai orang biasa dan tetap di sisimu. Diam-diam membantu kau dan keluarga Jian. Itulah sebabnya terjadi kemajuan pesat kau dan keluarga Jiang setelahnya. Tapi sampai hari perpisahan, baru saat itulah aku menyadari bahwa Leontin Giok ini diberikan kepadamu oleh Mo Beiyao. Oleh karena itu, kamu bukanlah orang yang kucari. Tetapi Mo Beiyao mungkin juga bukan orang itu. Mungkin Leontin Jiok itu milik orang lain. Leontin Giok itu hanyalah bukti pendukung. Bukti yang sebenarnya ada di wajah Beiyao. Bekas luka. Di wajahnya, Kamu terus berbicara tentang rasa terima kasih. Tetapi kamu mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat itu, bukan? Di masa kecilku aku diburu, terjebak jauh di lautan api, dan diselamatkan oleh seseorang. Aku hanya ingat bahwa orang yang menyelamatkanku sedang membawa Leontin Giok ini. Baru pada hari perceraian, aku melihat milik Beiyao, Leontin Giok, dan wajahnya. Baru saat itulah aku menyadari bahwa kamu adalah dermawanku. Dan kamu tahu kamu dermawan bagi Yang Mulia Dewa. Justru menyembunyikan perbuatan baik ini. Hari itu, ketika aku berada di kediaman Yang Mulia Dewa, aku mengujimu beberapa kali. Kamu justru sepenuhnya menerima pujian atas kebaikan itu. Kamu membuatku sangat kecewa. saya hanya Mo Beiyao adalah orang yang menyelamatkanku dalam 5 tahun terakhir ini. Semua kesempatan yang telah kamu peroleh hanyalah karena kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa. baiklah. Keberuntungan yang luar biasa, karena Anda ingin merobek topeng seperti ini. Lin Mo adalah pahlawan jantan sejati. Apakah kata-kata yang Anda ucapkan masih berlaku? Tentu saja. Anda pernah bersumpah kepada saya bahwa Anda akan menyelesaikan 3 hal untuk saya. Bahkan jika saya meminta bintang dan bulan di langit, Anda bilang Anda bisa melakukannya. Apakah kamu sekarang mengingat kata-kata manisku dari saat itu? Di mulutmu, aku hanyalah sepotong sampah yang tidak berharga. Katakan saja pada saya, apakah itu sumpah Anda atau bukan? Sumpah seharusnya hanya digunakan untuk orang yang tepat. Apakah kamu orang yang tepat itu? Apakah kamu yang mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku? Kamu orang yang kucari putus asa, bahkan mundur 10.000 langkah. Kamu menjunjung anugerah pernikahan dan berbagi suka dan duka denganku. Kamu bukan salah satu dari ini. Kamu tidak lebih dari seorang penipu, berpandangan sempit, orang yang serakah dan egois. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya. Saya sama sekali tidak peduli. Saya hanya ingin Anda memenuhi sumpah Anda. Sumpahmu yang disebut-sebut itu, di mata Jiang Siru saat itu, tidak lebih dari omong kosong manis. Saya tidak peduli. Sumpah Anda dibuat untuk saya. Anda harus memenuhinya untuk saya. Lin Mo, saya ingin Anda melakukan 3 hal untuk saya. Pertama, saya ingin menjadi permaisuri. Mo Beiyao tidak layak. Tidak masuk akal. Kedua, saya ingin menjadi Yang Mulia Dewa. Bantu saya memerintah benua Tian Yuan. Melamun, Ketiga, saya ingin menikah lagi dengan Anda. Kita kembali bersama. angan-angan. Lin Mo, Anda adalah Yang Mulia Dewa. Kata-kata Anda adalah hukum emas. Perkataan Anda adalah hukum. Anda harus memenuhinya. Aku menolak. Lin Mo, izinkan saya mengingatkan Anda, melanggar sumpah, bertentangan dengan prinsip surgawi. Anda akan disambar petir surgawi. Orang lain mungkin takut pada petir surgawi, tetapi aku Linmu tidak takut padanya. Lin Mo, lihat. Ini adalah konsekuensi dari Anda melanggar sumpah Anda. Namun selama Anda memenuhi janji Anda, kesengsaraan petir ini secara alami akan menghilang. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi menemui tribulasi petir ini. Ini terlihat seperti kesengsaraan petir, tapi itu bukan karena melanggar sumpah. Astaga,
Kesengsaraan petir ini benar-benar menakutkan. Hanya Yang Mulia Dewa yang bisa melewatinya. Benar, ini adalah tribulasi petir kenaikan. Milik ahli Yang Mulia Dewa. Yang Mulia Dewa pertama dan kedua. Melewati tribulasi petir ini, naik setelah. Itu adalah sofisme. Jelas dia melanggar prinsip surgawi. Dan akan disambar petir. Jairu benar. Lin Mo meninggalkan istrinya. Melanggar Tian Dao. Dia pantas disambar petir. Jiang Shiru yang Minjun. Ucapan bodoh dari kalian berdua ini. Benar-benar menggelikan. Saya tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Saya tidak mengerti mengapa seorang pelayan dari keluarga Jiing bisa melangkah ke balai pernikahan bersamanya. Balai pernikahan. Bahkan surga mengakui kata-katanya tentang melanggar sumpah. Sementara saya putri kesayangan surga yang bermartabat, tidak memiliki apa-apa lagi. Lin Mo memberimu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu gagal memanfaatkannya dengan benar. Di hatimu hanya ada kekuasaan dan status. Bahkan ketika kamu memilih Lin Mo lagi, itu demi statusnya sebagai Yang Mulia Dewa. Jadi kenapa? Kekuatan status dan posisi, semua orang menginginkannya. Saya Jiang Jairuo adalah putri kesayangan surga. Saya ditakdirkan untuk menjadi permaisuri, sebuah keberadaan di atas segalanya. Seorang ahli Yang Mulia Dewa, dan seorang pria yang tidak mencapai apa-apa. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat, akan menendang yang terakhir, dan memilih Yang Mulia Dewa. Tetapi kamu dari semua orang keliru mengira. Kamu pikir itu, pria tak berguna itu. Pria itu adalah Yang Mulia Dewa yang kamu cari. Mo Baiyao, apa yang Anda banggakan? Anda hanya memungut pria yang tidak saya inginkan. Karena kamu memilih untuk menyerah pada awalnya. Maka jangan menyesali milikmu sendiri. Keputusan, merasa tidak rela adalah sifat manusia. Tetapi terus-menerus mengganggu adalah tidak tahu malu. Martabat tidak bisa memberi Anda makan. Selama saya Jiang Jairu menjadi permaisuri, dan menjadi orang yang melangkah dengan Yang Mulia Dewa ke balai pernikahan. Martabat ini, aku bisa hidup tanpanya. Jiang Shiru, kamu benar-benar tidak tertolong. Di matamu, Lin Mo hanyalah seorang. Dia hanyalah seseorang yang layak untuk dilekati. Mengenai, apakah dia adalah Lin Mo? Itu tidak masalah sama sekali. Jangan terlihat sok benar. Dan dengan tegas menuduhku. Mo Baiyao, selami hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Bukankah kau mengikuti Lin Mo? Tepatnya demi kekuatan dan statusnya. Sejak saat Lin Mo berada di keluarga Jiang, aku mengawasinya keluarga Jiang. Diam-diam berkorban untuk. Bahkan setelah dia kemudian diusir dari keluarga Jiang. Bahkan jika dia tidak mencapai apa-apa. Di mataku, dia akan selalu menjadi pria paling baik hati dan paling berharga di dunia. Jiang Shiru, semua yang kamu derita sekarang adalah perbuatanmu sendiri. Lin Mo, seharusnya aku yang genggam tanganmu. Orang yang berjalan berdampingan denganmu, seharusnya adalah aku. Seret dia keluar. Jangan sentuh aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Diberi waktu, beliau juga akan melangkah ke alam dewa yang mulia. Pada saat itu benua Tian Yuan akan memiliki dua dewa yang mulia. Itu luar biasa. Benua Tian Yuan kita akan mendapatkan dewa yang mulia lagi. Setelah pernikahan, beliau dan aku akan mengambil identitas orang biasa dan menjelajahi benua Tian Yuan. Jika musuh luar menyerang, tidak peduli di mana kami berada, beliau dan aku akan bergegas kembali. Yang Mulia Dewa sangat peduli pada benua Tian Yuan. Ini benar-benar berkah bagi kita. Waktu yang baik telah tiba. Biarkan upacara dimulai. Sembah sujud pertama kepada langit. Sembah sujud kedua kepada bumi. Suami dan istri saling bersujud. Ritus telah selesai. Burung Phoenix terbang bersama, bersandar pada pohon wutong, harmonis dan gembira, keberuntungan dan kemakmuran akan berkumpul. Kami berharap Tuan Agung dan Nyonya, persatuan hati yang abadi. Kami berharap Yang Mulia Dewa yang mulia, Kami berharap Yang Mulia Dewa yang mulia, dan Nyonya Dewa yang mulia bersatu hati selamanya. dan Nyonya Dewa yang mulia bersatu hati selamanya. 18 tahun kemudian. Sudah 18 tahun. 4 dewa agung ini, tak satu pun bisa menembus alam dewa yang mulia. Pada akhirnya, tetap harus anak nakal kami yang datang untuk melindungi benua Tian Yuan. 3 Yang Mulia Dewa dalam satu keluarga. Kamu terburu-buru untuk apa? Benar beliau. Bagaimana kalau kita naik juga? Mari kita tinggalkan benua Tian Yuan kepada anak nakal itu Ling Feng. Kita mau kemana? Alam semesta. Aku akan membawamu bertemu ayah mertua dan ibu mertuamu.